Pilihan materi berikutnya adalah materi ke-6, model pembelajaran berbantuan komputer, model games. Pertama, kita akan memaknai games itu apa. Games merupakan salah satu metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Tujuannya menyediakan suasana penambahan kemampuan penggunaan. Memaknai games. Makna games, kalau di dalam pembelajaran berbasis komputer, merupakan salah satu metode. 2. Tujuannya menyediakan suasana menambah kemampuan pengguna. 3. Tidak menirukan realita. 4. Memiliki karakter berupa tantangan dan menyenangkan. Tahapan pembuatan model pembelajaran model games. 1. Tujuan. Setiap permainan harus bertujuan dan identik dengan skor yang diharapkan. 2. Aturan berupa tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengguna. 3. Kompetisi berupa melawan diri sendiri atau melawan kesempatan atau melawan waktu. Kemudian juga harus ada tantangan. 5. Hayalan berupa atau bertujuan untuk memberikan motivasi. 6. Keamanan. Maksudnya, games menyediakan jalan aman dalam permainan untuk menghadapi bahaya nyata. Jadi, itulah bedanya games dengan simulasi, bahwa di dalam games harus jelas tujuan dan aturan mainnya. Seperti layaknya permainan-permainan lain di luar pembelajaran. Dan terakhir, permainan atau model games pada pembelajaran berbasis komputer. Kemudian, model games pada pembelajaran berbasis komputer. Kemudian, model games pada pembelajaran berbasis komputer harus bersifat hiburan. Kemudian akan kita bahas games dalam pembelajaran. Games dalam pembelajaran untuk belajar dan mengajar. Jadi, games dapat kita gunakan untuk belajar dengan program yang kita buat dan mengajar. Itu tergantung kepada kreativitas pendidik untuk mengembangkan pembelajaran. Kemudian, games dalam pembelajaran memberikan informasi fakta dan prinsip, proses, struktur, dan sistem yang dinamis, serta kemampuan dalam memecahkan masalah.
Games. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Dalam konteks pembelajaran, sering disebut dengan instructional games. Ini menurut Criswell, tahun 1989. Alur instructional games. Pembukaan, yaitu menetapkan tahapan permainan. Tanpa pembukaan, pengguna hanya akan terkonsentrasi pada pemecahan masalah yang kurang penting. Dalam pembukaan terdapat komponen tujuan, aturan, dan petunjuk permainan. Alur instructional games. Pembukaan, yaitu menetapkan tahapan permainan. Tanpa pembukaan, pengguna hanya akan terkonsentrasi pada pemecahan masalah yang kurang penting. Dalam pembukaan terdapat komponen tujuan, aturan, petunjuk permainan, dan pilihan. Bagian badan instructional games. 1. Skenario. 2. Tingkatan realita. 3. Pelaku permainan. 4. Peranan dari pemain. 5. Presence of uncertainty. Presence of uncertainty. 6. Penyajian rasa ingin tahu. 7. Kompetisi alamiah. 8. Hubungan antara pemain dan pembelajaran. 9. Kemampuan melawan kesempatan. 10. Menang atau kalah. 11. Pilihan. 12. Aliran informasi. 13. Giliran. 14. Tipe aktivitas. 14. Interaksi dalam permainan. Kemudian penutup. Yang perlu diperhatikan dalam penutupan adalah penutup. Yang perlu diperhatikan dalam memberikan penutupan adalah 1. Memberitahukan pemenang. 2. Penghargaan. 3. Penyediaan informasi. 4. Penutup. Perencanaan. Langkah produksi model games dalam pembelajaran berbasis komputer adalah sebagai berikut. 1. Berencana program pembelajaran. 2. GBPP-PBK berupa pendahuluan, tujuan yang mencakup SKKD indikator, pengalaman belajar, perlakuan, dan skenario. 3. Flowchart program pembelajaran berbasis komputer, model instructional games. Proses produksi selanjutnya, pembukaan terdiri dari judul program, tujuan, aturan untuk pemain, penggunaan alat, dan prosedur. 4. Petunjuk bermain. 5. Pilihan. Pilihan ini berupa terus bermain atau berhenti, waktu berapa lama akan bermain, atau nama-nama yang digunakan sebagai tokoh dalam permainan tersebut. Bagian badan instructional games. 1. Skenario. Bagian badan instructional game. 1. Skenario. Dalam setiap frame atau caption akan ditampilkan sebuah skenario yang berarti gambaran situasi dan kondisi yang ingin muncul dalam program tersebut. Dapat berupa
visual, dan audio. Yang kedua, tingkatan realita, memberikan gambaran yang harus dipikirkan oleh pemain tentang realita yang ditampilkan. Ketiga, memberikan tantangan. 4. Memunculkan rasa ingin tahu berupa reward atau punishment terhadap respon yang diberikan pemain. Bagian badan instructional game selanjutnya yaitu memunculkan pilihan mudah, sukar, dan sangat sukar. Kemudian memunculkan makna, memberikan makna setiap permainan yang dipilih dan diselesaikan oleh pemain. Poin selanjutnya, menentukan benar dan salah, menang atau kalah. Kemudian, menunggu interaksi bergiliran dari program. Bagian berikutnya, informasi penyerta seperti help sebagai informasi bagi pemain. Dan penutup. Contoh flowchart instructional games. Dalam flowchart model games, itu setelah memulai program, ada menu, pilihan menu, about program, dan help menu. Menggunakan simbol ini karena pilihan berkondisi. Jika memilih ya, siswa akan bisa memainkan game 1, game 2, dan game 3. Namun jika tidak, dia akan sampai pada about program saja atau help menu. Nah, setelah melakukan setiap games, akan ada judge respon. Jika ya, siswa berarti sukses. Jika tidak, akan game over.